Aku terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah di luar barak. Kupikir ada yang buang air kecil, tapi saat aku mengintip dari celah papan, aku melihat sosok tinggi besar berdiri di tepi proyek. Ia tidak bergerak, hanya menatap ke arah barak kita. Matanya merah menyala dalam kegelapan. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku seakan terkunci. Aku menutup mata, dan saat kubuka kembali, sosok itu sudah menghilang. Malamnya suara-suara aneh terdengar dari area penggalian. Pekerja yang berjaga malam bersumpah mereka mendengar suara rintihan dan tangisan lirih dari dalam tanah. Beberapa kali mereka melihat bayangan samar berdiri di antara alat berat, mengawasi dengan mata kosong. Pekerja yang tidur di barak mulai bermimpi buruk lebih parah dari sebelumnya. Mereka bermimpi ditarik ke dalam tanah. Langit sore mulai menggelap saat Rudy dan puluhan pekerja lainnya masih sibuk menggali tanah dan memasang fondasi untuk proyek ambisius pemerintah, Tol Jagorawi. Di tengah hutan belantara, mereka bekerja keras, berkutat dengan lumpur dan keringat. Meski proyek ini membawa harapan ekonomi yang lebih baik bagi mereka, ada sesuatu yang terasa tidak beres sejak hari pertama pembangunan dimulai. Rasanya aneh ya, seperti ada yang mengawasi kita, gumam Somad, seorang pekerja tua yang sudah berpengalaman dalam proyek-proyek besar seperti ini. Ia menatap hutan lebat di sekeliling mereka dengan raut wajah cemas. "Ah, Somad kau ini, jangan mulai cerita mistis di sini," jawab Joko. Seorang pemuda yang lebih memilih berpikir logis ketimbang mempercayai hal-hal gaib. Somad tidak menghiraukan ledekan itu. Ia mendekatkan wajahnya ke arah Rudy dan berbisik dengan suara rendah, "Kau tahu tidak? Dulu, sebelum ada proyek ini, banyak orang bilang, tanah ini dikuasai arwah para korban tumbal. Mereka bilang, ada orang-orang yang menghilang di sini tanpa jejak. Bahkan penduduk sekitar jarang berani masuk ke hutan ini setelah matahari terbenam." Rudy menelan ludah. Ia memang baru beberapa hari bekerja di proyek ini, tetapi sudah beberapa kali mendengar bisikan-bisikan aneh di malam hari. Suara-suara samar yang terdengar seperti bisikan orang yang merintih kesakitan. "Aku pernah dengar," tambah Hasan, salah satu pekerja lainnya. "Katanya dulu ada sekelompok orang yang mencari kekayaan dengan cara pesugihan. Mereka mempersembahkan tumbal manusia kepada sesuatu yang tak terlihat. Jika ada yang mengganggu tanah ini, arwah mereka akan bangkit dan menuntut balas." Saat malam tiba, suasana semakin mencekam. Rudy yang tengah beristirahat di baraknya mendengar suara langkah kaki di luar. Namun saat ia mengintip dari balik tirai, tak ada siapapun di sana. Hanya desiran angin dan bayangan pohon yang tampak bergoyang tertiup angin malam. "Siapa di sana?" serunya pelan. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan dari barak sebelah. Semua pekerja terbangun dalam kepanikan. Mereka berlari menuju sumber suara, hanya untuk menemukan salah satu teman mereka, Darto, duduk gemetar di pojok barak, matanya melotot ketakutan. "Apa yang terjadi?" tanya Rudy sambil mengguncang bahu Darto. Dengan suara bergetar, Darto menjawab, Aku melihat sesuatu. Sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Ia berdiri di dekat pohon besar di pinggir proyek. Seisi barak terdiam. Tidak ada yang berani berbicara. Tapi dalam hati mereka semua tahu, ada sesuatu yang tidak beres dengan proyek ini. Pagi itu, proyek Tol Jagorawi yang biasanya dipenuhi suara dentuman palu dan denting besi mendadak sunyi. Para pekerja berkumpul dalam lingkaran, wajah mereka pucat pasi menatap sesuatu di tengah tanah berlumpur. Rudy, yang baru saja selesai sarapan, buru-buru mendekati kerumunan. Saat ia berhasil menerobos barisan pekerja yang membeku, napasnya tercekat. "Joko,
Salah satu pekerja yang dikenal ceria dan sering melontarkan lelucon, kini tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya terkoyak seperti diterkam binatang buas. Daging di sekitar leher dan dadanya tercabik, tulangnya terlihat mencuat, dan darah menggenangi tanah tempatnya terbaring. Matanya melotot seakan menunjukkan ketakutan luar biasa sebelum ajal menjemputnya. "Ya Allah, ini kerjaan harimau," seru salah satu pekerja dengan suara bergetar. "Tidak mungkin," sahut Somad, wajahnya pucat. "Sejak kapan ada harimau di daerah ini? Sudah puluhan tahun hutan ini digarap penduduk. Tidak pernah ada laporan tentang harimau berkeliaran." Seseorang buru-buru berlari ke kantor proyek dan melapor kepada mandor Pak Karim. Tak lama kemudian, polisi datang untuk memeriksa mayat Joko. Mereka mengamati luka-luka di tubuhnya dan berbisik satu sama lain sebelum salah satu petugas berbicara kepada para pekerja. Dari luka-luka yang ada, kemungkinan besar ini serangan hewan liar. Bisa jadi harimau atau macan tutul yang turun dari hutan. Polisi mencoba memberikan penjelasan yang masuk akal, tetapi tidak ada seorang pun yang tampak percaya sepenuhnya. Rudi menatap tubuh Joko dengan perasaan tak enak. Ia mungkin bukan orang yang terlalu percaya takhayul, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam kematian ini. Jika memang harimau yang menyerang, kenapa tidak ada jejak cakaran di sekitar lokasi? Kenapa tidak ada yang mendengar suara jeritan Joko sebelumnya? Saat semua pekerja masih diliputi ketakutan, Somad berbisik di telinga Rudi. "Aku melihat sesuatu tadi malam. Aku tidak berani bilang sebelumnya, tapi setelah kejadian ini, aku harus memberitahumu." "Apa yang kau lihat?" Rudi menatap Somad penuh selidik. Somad menelan ludah sebelum melanjutkan. "Aku terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah di luar barak. Kupikir ada yang buang air kecil, tapi saat aku mengintip dari celah papan, aku melihat sosok tinggi besar berdiri di tepi proyek. Ia tidak bergerak, hanya menatap ke arah barak kita. Matanya merah menyala dalam kegelapan. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku seakan terkunci. Aku menutup mata, dan saat kubuka kembali, sosok itu sudah menghilang." Bulu kuduk Rudi meremang. Ia ingin menganggap cerita Somad sebagai delusi akibat kelelahan, tapi firasatnya berkata lain. Apa mungkin ada hubungan antara sosok yang dilihat Somad dan kematian Joko? Sementara itu, pekerja lain mulai berbisik-bisik. Ketakutan menyebar di antara mereka. Sebagian mulai berpikir untuk berhenti dari proyek ini. Namun Pak Karim sang mandor segera mengambil kendali situasi. "Dengar semuanya. Kita tidak bisa berhenti bekerja hanya karena satu kejadian. Ini pasti serangan hewan liar. Kami akan meminta bantuan untuk memastikan area proyek aman. Jangan ada yang berpikiran macam-macam." Suaranya tegas, tetapi ada nada ketakutan yang tersirat. Polisi akhirnya membawa jenazah Joko ke rumah sakit untuk diautopsi. Para pekerja kembali ke barak masing-masing dengan pikiran penuh kecemasan. Malam itu Rudi tak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar harimau di proyek ini. Dan ia berniat mencari tahu kebenarannya. Setelah kematian Joko, suasana di proyek tol Jagorawi semakin mencekam. Para pekerja mulai merasakan sesuatu yang janggal. Setiap malam, mereka mengalami mimpi buruk yang sama. Sosok hitam bertubuh tinggi besar dengan mata merah menyala berdiri di dekat barak, mengawasi mereka dalam diam. Sosok itu tidak bergerak, tetapi mereka merasakan tekanan luar biasa, seakan ditelan kegelapan. Malam itu Rudi terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia baru saja bermimpi sosok hitam itu berdiri di tepi ranjangnya, menatapnya lekat-lekat. Ia menoleh ke sekitar, melihat Somad yang juga terbangun dan tampak ketakutan. "Kau juga mimpi itu, Somad?" bisik Rudi. Somad hanya mengangguk pelan, matanya membulat penuh ketakutan. Sebelum mereka sempat berbicara lebih lanjut, terdengar suara aneh dari luar barak, seperti suara seseorang yang berjalan menyeret kaki di atas tanah.
Itu siapa? Tanya Rudi, berusaha memberanikan diri. Pekerja lain mulai bangun mendengar suara yang sama. Ketika mereka mengintip dari celah papan barak, mereka melihat Maman berdiri di tengah tanah lapang. Tubuhnya kaku, kepalanya tertunduk, mulutnya bergerak seperti sedang menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. "Maman, kau kenapa?" tanya seorang pekerja dengan suara bergetar. Namun Maman tidak merespons. Perlahan, ia mulai berjalan ke arah hutan yang ada di pinggiran proyek. Jalannya tersendat, seperti orang yang sedang tidur sambil berjalan. Seorang pekerja berusaha menghampirinya, tetapi Somad menahan lengannya. "Jangan dekati dia, ada yang tidak beres," bisiknya ketakutan. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat Maman semakin menjauh. Tubuhnya menghilang di balik pepohonan gelap. "Kita harus mencarinya," kata Rudi akhirnya. Beberapa pekerja yang berani membawa senter dan masuk ke dalam hutan berteriak memanggil nama Maman. Namun, tidak ada jawaban. Yang mereka temukan hanyalah kesunyian yang terasa semakin menyesakan. Setelah berjam-jam mencari tanpa hasil, mereka akhirnya kembali ke barak. Wajah-wajah mereka penuh kecemasan. Kemana Maman pergi? Kenapa ia bertingkah aneh sebelum menghilang? Saat pagi menjelang, pencarian dilanjutkan dengan bantuan mandor dan beberapa polisi. Mereka menyusuri hutan lebih dalam, tetapi Maman tetap tidak ditemukan. Hanya ada jejak kakinya yang berhenti begitu saja di tengah tanah berlumpur, seolah ia lenyap tanpa jejak. "Ini tidak masuk akal," gumam seorang polisi. Tidak ada tanda-tanda dia terseret atau dimangsa binatang, seolah-olah dia menghilang begitu saja. Ketakutan semakin merajalela di antara para pekerja. Mereka merasa ada sesuatu yang mengintai mereka di proyek ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam berikutnya, teror berlanjut. Pekerja lain mulai mengalami hal yang sama, mengigau di tengah malam, berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, lalu hampir berjalan keluar dari barak sebelum dihentikan oleh teman-temannya. Rudi semakin yakin ada kekuatan gelap yang sedang bermain di proyek ini, dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum lebih banyak nyawa melayang. Pagi itu, para pekerja kembali ke lokasi proyek dengan rasa cemas yang masih menggantung di benak mereka setelah kejadian menghilangnya Maman. Namun pekerjaan harus terus berjalan. Ekskavator mulai menggali tanah untuk persiapan pengecoran fondasi tol. Awalnya semuanya berjalan lancar, hingga terdengar suara dentingan keras dari dalam tanah. "Pak, ada sesuatu di sini," seru salah satu operator ekskavator. Mesin dihentikan, dan para pekerja mendekat untuk melihat lebih jelas. Seorang pekerja menggunakan sekop untuk menggali lebih hati-hati, dan tak lama kemudian, sesuatu yang mengerikan tersingkap dari dalam tanah. Tulang belulang manusia. "Astaga, ini tulang manusia," seru Somad, wajahnya pucat pasi. "Pucat." Para pekerja saling berpandangan dengan ketakutan. Beberapa dari mereka mundur perlahan, seakan tak ingin lebih jauh terlibat dengan penemuan mengerikan itu. Seiring dengan semakin dalamnya penggalian, semakin banyak tulang yang muncul. Bukan hanya satu atau dua, tetapi puluhan bahkan ratusan. Beberapa tengkorak masih dalam kondisi utuh, dengan bekas-bekas luka yang mengindikasikan kekerasan brutal. "Ini bukan kuburan biasa," bisik Rudi, merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Saat para pekerja mulai berdebat tentang apa yang harus dilakukan, Mandor Karim datang dengan wajah tegang. Begitu ia melihat tumpukan tulang itu, ekspresinya berubah menjadi kaku. Namun, alih-alih menghentikan pekerjaan, ia justru memberikan perintah yang mengejutkan. "Jangan bilang siapa-siapa soal ini," katanya dengan suara rendah tapi tegas. "Kubur lagi dan lanjutkan pekerjaan seperti biasa." "Tapi Pak, ini jelas kuburan massal. Kita harus lapor ke polisi," protes Rudi. Pak Karim melotot tajam ke arahnya. "Kau mau proyek ini dihentikan?
Mau kehilangan pekerjaan. Ini urusan orang-orang di atas, bukan urusan kita. Jangan sok jadi pahlawan. Beberapa pekerja tampak ragu, tetapi ketakutan kehilangan pekerjaan membuat mereka terdiam. Dengan berat hati mereka menuruti perintah Pak Karim, menutup kembali tulang belulang itu dengan tanah. Namun sejak saat itu, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Malamnya suara-suara aneh terdengar dari area penggalian. Pekerja yang berjaga malam bersumpah mereka mendengar suara rintihan dan tangisan lirih dari dalam tanah. Beberapa kali mereka melihat bayangan samar berdiri di antara alat berat, mengawasi dengan mata kosong. Pekerja yang tidur di barak mulai bermimpi buruk lebih parah dari sebelumnya. Mereka bermimpi ditarik ke dalam tanah. Tubuh mereka terkubur hidup-hidup oleh sosok-sosok tanpa wajah. Ketika mereka bangun, mereka menemukan tubuh mereka penuh dengan bekas cakaran dan lebam. Seolah sesuatu memang benar-benar menyentuh mereka di dunia nyata. Ketakutan mulai menyebar. Beberapa pekerja memutuskan pergi, mengundurkan diri tanpa peduli dengan ancaman kehilangan pekerjaan. Namun, mereka yang tetap tinggal mulai menyadari satu hal. Sejak tulang belulang itu ditemukan, jumlah pekerja yang menghilang semakin bertambah. Di tengah kepanikan yang semakin meningkat, Rudi dan Somad bertekad mencari tahu lebih dalam. Mereka mulai bertanya pada warga sekitar tentang sejarah tanah itu. Jawaban yang mereka dapatkan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tanah itu dulunya adalah tempat ritual pesugihan hitam. Para pelaku ritual mengorbankan manusia sebagai tumbal untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Korban-korban mereka dikuburkan di tempat yang sama. Kalian sudah menggali tempat yang seharusnya tidak boleh diganggu, kata seorang kakek tua yang mereka temui di desa terdekat. Mereka tidak akan diam saja. Kalian harus segera pergi sebelum semuanya terlambat. Namun, pergi bukanlah pilihan mudah. Pekerjaan mereka belum selesai dan misteri ini semakin dalam. Satu hal yang pasti, Rudi dan Somad sadar bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar proyek pembangunan tol biasa. Mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Rudi tidak bisa menghilangkan kegelisahan yang menghantuinya sejak penemuan tulang belulang di proyek. Setiap malam, suara rintihan masih terdengar dari arah penggalian. Dan jumlah pekerja yang menghilang terus bertambah. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Bersama Somad dan beberapa pekerja lainnya yang masih bertahan, Rudi memutuskan mencari jawaban. Mereka menuju ke sebuah desa kecil di pinggiran lokasi proyek, tempat seorang dukun terkenal tinggal. Konon, dukun ini memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib dan sejarah kelam daerah tersebut. Mereka tiba di sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh pohon beringin besar. Aroma kemenyan menyengat di udara. Seorang pria tua bertubuh kurus dengan sorot mata tajam menyambut mereka. "Aku sudah menunggu kalian," kata dukun itu. Suaranya berat dan penuh misteri. "Kalian telah membangunkan mereka yang seharusnya tetap tertidur." Rudi menelan ludah. "Apa maksudnya, Ki? Kami hanya bekerja membangun tol. Kami tidak bermaksud mengganggu siapapun." Dukun itu menghela napas panjang dan menatap mereka satu persatu. Tanah itu bukan sekadar tanah biasa. Dahulu kala tempat itu digunakan untuk ritual pesugihan hitam. Puluhan, bahkan mungkin ratusan orang telah dikorbankan di sana untuk menumbalkan nyawa demi kekayaan dan kekuasaan. Arwah mereka masih gentayangan, tidak pernah tenang. Salah satu pekerja, Wahyu, bergidik ngeri. "Apakah itu sebabnya kami menemukan banyak tulang manusia?" Dukun itu mengangguk. "Benar, itu adalah jasad para korban. Namun yang lebih mengerikan adalah..." Ia menatap Rudi dengan sorot penuh kewaspadaan. "Pesugihan itu belum berakhir. Seseorang masih melakukan ritual itu hingga sekarang. Dan aku yakin orang itu ada di dalam proyek kalian." Kata-kata itu membuat semua orang tercekat. Rudi langsung teringat pada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di lokasi proyek. Mimpi buruk yang dialami para pekerja, suara-suara aneh,
serta menghilangnya beberapa pekerja dalam kondisi misterius. Apakah mungkin ada seseorang di antara mereka yang menggunakan proyek ini sebagai kedok untuk melanjutkan ritual pesugihan? Apa yang harus kami lakukan, Ki? Tanya Somad dengan suara bergetar. Dukun itu mengambil segenggam tanah dari dalam sebuah mangkuk tanah liat dan melemparkannya ke dalam api. Seketika, asap putih membubung tinggi, membentuk bayangan mengerikan di udara. Kalian harus menemukan siapa dalangnya sebelum semuanya terlambat. Jika pesugihan ini terus berlangsung, akan lebih banyak nyawa yang melayang. Dan jika tumbal terakhir diberikan, arwah mereka akan semakin kuat dan tidak bisa dikendalikan lagi. Rudi mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari tahu siapa di antara mereka yang melakukan ritual terkutuk ini. Ketika mereka kembali ke proyek, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Seolah ada mata-mata tak terlihat yang mengawasi mereka. Malam itu, Rudi terbangun oleh suara bisikan di telinganya. Saat ia membuka mata, ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri di ujung tempat tidurnya. Matanya merah menyala. "Jangan ikut campur," bisik sosok itu dengan suara bergetar penuh kebencian. Rudi ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa kaku. Bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Keesokan paginya, seorang pekerja ditemukan tewas. Tubuhnya terkoyak seperti Joko, seolah-olah dimangsa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika jeritan nyaring menggema di lokasi proyek. Para pekerja berhamburan keluar dari barak, mencari sumber suara dengan wajah panik dan ketakutan. Di antara kerumunan, Rudi dan Somad bergegas menuju arah keributan. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, napas Rudi tercekat. Di sana, di bawah pohon beringin tua yang berdiri tegak di pinggir proyek, tubuh Sarman tergantung lemas dengan tali tambang melilit lehernya. Matanya terbuka lebar, seolah-olah melihat sesuatu yang begitu mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Namun ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tubuh Sarman tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Tidak ada jejak goresan di lehernya seperti korban yang dipaksa menggantung diri. Kedua tangannya tergantung begitu saja. Tidak ada tanda ia berusaha melepaskan diri. Seolah-olah ia melakukannya sendiri tanpa ragu. Tidak mungkin, gumam Somad. Tubuhnya bergetar. Beberapa pekerja mulai bergumam satu sama lain, ketakutan merambat di antara mereka. Salah seorang pekerja bernama Arif berbisik, "Aku melihat Sarman tadi malam. Dia berjalan sendirian ke arah pohon ini. Aku pikir dia hanya ingin buang air." Rudi menoleh tajam. "Sendirian? Kau tidak mencoba menghentikannya?" Arif menunduk, wajahnya pucat. "Aku memanggilnya, tapi dia tidak menjawab. Tatapannya kosong, seperti orang yang sedang tidur sambil berjalan." Suasana semakin mencekam. Beberapa pekerja mulai merapalkan doa, ada yang menangis ketakutan. Pak Karim, sang mandor proyek, tiba di lokasi dengan ekspresi muram. Namun berbeda dengan para pekerja yang ketakutan, ia justru terlihat marah. "Cukup, ini hanya kebetulan. Aku tidak mau ada yang menyebarkan omong kosong mistis di sini," bentaknya. "Cepat turunkan mayatnya dan selesaikan pekerjaan kalian." Tak ada yang berani membantah, tapi jelas terlihat di wajah mereka bahwa rasa takut sudah mengakar dalam. Dua pekerja perlahan memanjat pohon dan melepaskan tali yang menggantung Sarman. Begitu tubuhnya jatuh ke tanah, ada yang berteriak ngeri. Leher Sarman tidak menunjukkan luka seperti korban gantung diri biasa. Tidak ada bekas jeratan yang dalam. Rudi semakin yakin ini bukanlah kejadian biasa. Malam harinya, Rudi tidak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit barak, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Jika dukun itu benar, jika memang ada yang melakukan pesugihan, mungkinkah Sarman adalah salah satu tumbalnya? Ketika ia mulai terlelap, sebuah suara berbisik di telinganya. "Giliranmu akan segera tiba.
Rudy terbangun dengan keringat dingin. Matanya menatap ke sudut barak, dan di sana, dalam kegelapan, sepasang mata merah menyala menatapnya tanpa berkedip. Rasa takut tidak lagi bisa menghalangi rasa penasaran Rudy. Teror demi teror yang terjadi di lokasi proyek membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, dengan hati-hati, ia mulai mengamati gerak-gerik Pak Karim. Mandor itu memang selalu terlihat tenang, bahkan cenderung tidak peduli dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Namun ada sesuatu yang janggal. Setiap malam, Pak Karim sering menghilang. Rudy sengaja begadang di sudut barak, berpura-pura tertidur, tetapi tetap mengawasi setiap gerakan di sekitar. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, ia melihat bayangan seseorang menyelinap keluar. Pak Karim. Tanpa pikir panjang, Rudy bangkit dan diam-diam mengikutinya. Pak Karim berjalan melewati area proyek yang gelap. Langkahnya mantap seolah telah terbiasa menapaki jalur itu. Rudy harus menjaga jarak agar tidak ketahuan, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan jejak. Setelah beberapa menit berjalan, mereka akhirnya sampai di tepi hutan. Rudy merasakan bulu kuduknya meremang. Suasana di dalam hutan begitu sunyi, hanya terdengar suara jangkrik yang sesekali bersahutan. Pak Karim terus melangkah semakin jauh, hingga akhirnya ia berhenti di depan sebuah gubuk tua yang tersembunyi di antara pepohonan besar. Rudy menahan napas, mengamati dari balik semak-semak. Dari celah-celah kayu gubuk itu, terlihat cahaya redup berkelap-kelip, seolah ada api kecil yang menyala di dalamnya. Terdengar pula suara lirih seperti seseorang sedang merapal mantra. Jantung Rudy berdegup kencang. Ia mencoba mendekat perlahan, mencari celah untuk mengintip ke dalam. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya membeku. Di dalam gubuk, Pak Karim berdiri di depan sebuah altar kecil. Di atas altar itu terdapat berbagai benda aneh, tulang belulang, sesajen, dan sesuatu yang tampak seperti kain kafan yang telah menguning. Aroma anyir menusuk hidung Rudy, membuatnya ingin muntah. Pak Karim kemudian mengangkat kedua tangannya. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu yang terdengar seperti mantra kuno. Lalu dari dalam bayangan di sudut ruangan, muncul sesosok makhluk. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya kurus kering dengan kulit hitam legam. Mata merahnya bersinar, menatap Pak Karim dengan tajam. Suara geraman rendah terdengar, seolah makhluk itu sedang menunggu sesuatu. Dengan gemetar, Rudy menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ini bukan lagi sekadar dugaan. Pak Karim benar-benar melakukan sesuatu yang mengerikan. Dan kini, Rudy tahu bahwa nyawanya juga dalam bahaya. Setelah menyaksikan ritual mengerikan Pak Karim dari luar, Rudy merasa ada sesuatu yang harus ia ungkap lebih dalam. Ketakutan masih mencengkeramnya, tetapi rasa penasaran dan kesadaran bahwa nyawa para pekerja lainnya dalam bahaya membuatnya memutuskan untuk mengambil risiko. Malam itu, saat suasana sunyi dan Pak Karim telah meninggalkan gubuk, Rudy memberanikan diri untuk menyelinap masuk. Pintu kayu gubuk itu berderit pelan saat ia dorong. Udara di dalam begitu pengap, dipenuhi bau anyir yang menusuk hidung. Dengan tangan gemetar, Rudy menyalakan senter kecil yang selalu ia bawa. Cahaya kuning redup dari senternya menyoroti ruangan sempit yang dipenuhi benda-benda aneh. Ada meja kayu tua di tengah ruangan. Di atasnya terdapat sesajen berupa kepala ayam yang sudah mengering, kemenyan yang masih menyisakan aroma menyengat, serta semangkuk cairan hitam pekat yang berbau busuk. Rudy merasakan jantungnya berdetak lebih cepat ketika matanya menangkap sesuatu yang lebih mengerikan. Di dinding-dinding gubuk ada tulisan mantra-mantra dalam aksara kuno yang tidak ia mengerti. Beberapa di antaranya tampak seperti ditulis dengan darah. Dan yang lebih mengejutkan, di meja lain di sudut ruangan, ada sebuah tumpukan foto yang tertata rapi. Dengan tangan bergetar, Rudy mengambil beberapa lembar foto tersebut.
Dadanya terasa sesak saat ia mengenali wajah-wajah dalam foto itu. Mereka adalah para pekerja yang telah tewas secara misterius. Beberapa foto menunjukkan Joko sebelum tubuhnya ditemukan terkoyak, Maman yang menghilang tanpa jejak, dan Sarman yang ditemukan tergantung. Semuanya memiliki tanda silang merah di wajah mereka, seolah telah ditandai sebagai tumbal. Rudi merasakan tubuhnya bergetar hebat. Kini tidak ada lagi keraguan, Pak Karim adalah dalang di balik semua ini. Ia telah melakukan pesugihan menggunakan tumbal manusia. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari luar gubuk. Rudi menahan napas, tubuhnya membeku di tempat. Suara itu semakin mendekat, hingga akhirnya terdengar suara seretan kayu. Pintu gubuk perlahan terbuka. Dalam kegelapan, bayangan seseorang muncul di ambang pintu. Rudi menutup mulutnya, berusaha mengendalikan rasa takutnya. Jika ia tertangkap di sini, ia tahu bahwa nasibnya tidak akan berbeda dengan mereka yang telah tewas sebelumnya. Malam itu, Rudi dan Hasan kembali ke lokasi gubuk dengan penuh waspada. Mereka ingin mencari bukti lebih lanjut tentang ritual yang dilakukan oleh Pak Karim. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin yang berembus membawa bisikan-bisikan halus yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dari balik semak-semak, mereka mengintip ke arah gubuk yang kini diterangi cahaya redup dari nyala obor. Di tengah ruangan, Pak Karim berdiri di samping seorang pria berjubah hitam dengan wajah tertutup kain. Suara gumaman mantra terdengar lirih, dan di depan mereka terdapat sebuah sesajen yang lebih mengerikan dari yang pernah Rudi lihat sebelumnya. Kepala seekor kambing dengan darah yang masih menetes, serta potongan kain yang tampak seperti milik salah satu pekerja. Hasan menelan ludahnya dengan gugup, tangannya mencengkeram bahu Rudi. "Kita harus pergi dari sini," bisiknya. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Hasan tanpa sengaja menginjak ranting kering yang patah dengan bunyi nyaring. Mata Pak Karim langsung menatap tajam ke arah semak-semak tempat mereka bersembunyi. Ia berhenti melafalkan mantra dan mengangkat tangannya memberi isyarat. Dalam sekejap, beberapa orang berbadan kekar yang sejak tadi berdiri di sekitar gubuk langsung berlari ke arah mereka. "Lari!" Rudi berbisik keras menarik Hasan bangkit dan berlari secepat mungkin ke arah hutan. Jantung mereka berdegup kencang saat suara langkah kaki para pengejar semakin mendekat. Mereka menerobos ranting dan semak belukar, napas tersengal-sengal dalam ketakutan. Namun hutan malam bukanlah tempat yang aman. Rudi merasakan tanah di bawahnya semakin lembek, seperti berlumpur. Langkah kakinya terperosok dan ia hampir jatuh. Hasan berusaha menariknya, tetapi dari belakang suara-suara orang yang mengejar semakin dekat. "Kita harus pisah. Mereka tidak bisa menangkap kita berdua sekaligus," Hasan berkata dengan panik. Rudi ragu sejenak, tetapi tidak ada pilihan lain. Mereka berlari ke arah yang berlawanan. Rudi mengambil jalur ke kiri, menerobos semak belukar yang tajam, sementara Hasan berlari ke kanan. Teriakan terdengar di kejauhan. Rudi menoleh sekilas dan melihat sosok Hasan tersandung dan jatuh. Sebelum ia sempat bangkit, beberapa orang sudah berhasil menangkapnya. Rudi harus menahan diri agar tidak berteriak. Dengan napas tertahan, ia bersembunyi di balik pohon besar, berharap tidak ditemukan. Dari balik kegelapan, suara Pak Karim terdengar dingin dan mengancam. "Bawa dia ke gubuk, kita butuh satu tumbal lagi malam ini." Rudi bersembunyi di balik pohon besar, napasnya memburu. Sementara di depan matanya Hasan diseret kembali ke gubuk. Teriakan temannya menggema di antara pepohonan, membuat Rudi gemetar ketakutan. Ia ingin keluar dan menolong Hasan, tetapi kakinya terasa berat. Tubuhnya kaku dihantui rasa ngeri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dari tempat persembunyian, Rudi bisa melihat para pria berbadan kekar mengikat Hasan ke sebuah tiang kayu di tengah gubuk. Pak Karim mengangkat sebilah pisau panjang, matanya berkilat penuh gairah. "Tumbal ini akan memastikan jalan tol tetap berdiri."
Suaranya menggema, diikuti sorakan dari orang-orang yang mengelilinginya. Hasan meronta, tetapi sia-sia. Dengan satu tebasan cepat, Pak Karim menggorok lehernya. Darah segar muncrat, mengenai lantai tanah dan sesajen yang sudah disiapkan. Mata Hasan yang masih terbuka menatap ke arah Rudi, seolah memohon pertolongan yang tidak pernah datang. Rudi menutup mulutnya, menahan jeritan yang ingin pecah dari tenggorokannya. Jantungnya berdetak begitu cepat, nyaris melumpuhkan tubuhnya. Ia tahu, jika tetap di sini lebih lama, nasibnya akan sama dengan Hasan. Dengan langkah hati-hati, ia berbalik dan mulai melarikan diri secepat mungkin. Semak belukar mencambuk wajah dan tangannya saat ia berlari menembus hutan. Ranting-ranting patah di bawah kakinya menimbulkan suara yang bisa menarik perhatian para pengejar. Rudi tak peduli, ia harus keluar dari hutan ini, harus bertahan hidup. Suara langkah kaki terdengar mengejarnya dari belakang, semakin dekat. Nafasnya tersengal, dada terasa seperti terbakar, tapi ia tidak boleh berhenti. Tiba-tiba kakinya terantuk akar pohon besar. Rudi jatuh tersungkur ke tanah. Tubuhnya terguling ke jurang kecil yang tertutup semak-semak. Rasa sakit menjalar di lengannya, tetapi ia tidak punya waktu untuk mengeluh. Dengan cepat, ia merangkak bangkit dan kembali berlari. Kali ini lebih hati-hati. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam berlari dalam ketakutan, Rudi akhirnya melihat secercah cahaya di kejauhan. Itu perkampungan. Dengan sisa tenaganya, ia berlari menuju desa terdekat. Ketika sampai di sana, tubuhnya lunglai. Ia terjatuh di depan rumah seorang warga, terengah-engah dan berkeringat. Para warga segera mengerumuninya, beberapa membawa lampu minyak dan senjata seadanya. "Ada apa, nak? Kenapa engkau seperti melihat hantu?" tanya seorang lelaki tua dengan suara serak. Tolong, mereka membunuh Hasan. Mereka melakukan pesugihan di proyek tol." Rudi memohon dengan suara bergetar. Warga saling bertukar pandang. Sebagian dari mereka menggeleng tidak percaya. "Pesugihan, anak muda, jangan bicara sembarangan. Itu proyek besar, orang-orang penting yang mengerjakannya." "Tidak, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mereka menggorok Hasan, Pak Karim dan orang-orangnya. Mereka semua terlibat." Seorang pria muda menepuk pundaknya. "Kau pasti lelah dan ketakutan. Mungkin temanmu diserang hewan liar di hutan. Jangan membawa cerita yang tidak-tidak." Rudi menggigit bibirnya, merasa putus asa. Bagaimana mungkin tidak ada yang percaya padanya? Ia baru saja menyaksikan sebuah pembunuhan mengerikan. Namun kini orang-orang menatapnya seolah ia hanya pemuda ketakutan yang berhalusinasi. Namun, di antara kerumunan, seorang wanita tua menatapnya dengan mata penuh arti. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Rudi dengan sorot mata yang seolah mengetahui sesuatu. Rudi tahu ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Jika warga tidak mempercayainya, maka ia harus mencari cara lain untuk mengungkap kebenaran. Tapi sebelum itu, ia harus memastikan dirinya tetap hidup. Rudi masih terguncang setelah pelariannya yang mengerikan. Ia sadar bahwa bahaya masih mengintai. Setelah semalaman beristirahat di rumah salah seorang warga yang akhirnya bersedia menampungnya, Rudi bergegas pergi menemui dukun yang sebelumnya memberi peringatan tentang pesugihan proyek tol. Ia yakin pria tua itu mungkin memiliki jawaban atas apa yang sedang terjadi. Namun ketika Rudi tiba di gubuk tempat dukun itu tinggal, ia dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Gubuk itu hangus terbakar, hanya menyisakan puing-puing kayu yang menghitam. Di tengah reruntuhan, ia menemukan tubuh sang dukun, atau lebih tepatnya, apa yang tersisa darinya. Tubuh pria tua itu tampak kaku, kulitnya menghitam seperti arang, tetapi anehnya, tidak ada tanda-tanda api di sekitar jasadnya. Seolah-olah tubuhnya terbakar dari dalam. Rudi mundur selangkah, rasa ngeri menjalari tubuhnya.
Ini bukan kebakaran biasa, ini adalah pembunuhan. Dan lebih buruk lagi, pembunuhan ini melibatkan sesuatu yang tidak kasat mata. Rudy merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, meskipun matahari sudah mulai naik di ufuk timur. Seorang warga yang juga datang melihat kejadian itu berbisik dengan suara gemetar. Ini bukan pekerjaan manusia, ini ulah makhluk halus. Dukun itu tahu terlalu banyak. Rudy mengepalkan tangannya. Jika dukun itu saja bisa dibunuh dengan cara seperti ini, maka ia pun tidak aman. Ia harus bergerak cepat. Tidak ada lagi tempat aman baginya. Dengan hati-hati ia mengamati sisa-sisa gubuk, mencari sesuatu yang bisa memberinya petunjuk. Di antara abu yang berserakan, ia menemukan sebuah benda aneh, sebuah gulungan kain berwarna merah dengan simbol-simbol kuno yang tertulis di atasnya. Ia membukanya perlahan dan di dalamnya terdapat secarik kertas berisi tulisan tangan yang samar. Tumbal belum cukup, mereka akan terus meminta nyawa. Tol harus berdiri dan pengorbanan harus berlanjut. Jika kau membaca ini, maka aku sudah mati. Lari nak, sebelum mereka datang untukmu. Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri. Ini adalah pesan terakhir sang dukun. Tapi siapa yang akan datang untuknya? Pak Karim dan para pelaku pesugihan? Atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Rudy tidak punya jawaban pasti, tetapi satu hal yang ia tahu. Ia tidak bisa lagi hanya berlari. Ia harus mengungkap kebenaran sebelum menjadi korban berikutnya. Dengan napas yang berat, ia menggenggam erat gulungan kain merah itu dan bersumpah dalam hati. Ia akan mencari keadilan untuk teman-temannya, untuk Hasan, dan untuk dukun yang sudah membantunya. Meski harus berhadapan dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Rudy tidak bisa lagi berdiam diri. Setelah kematian dukun yang begitu mengerikan, ia sadar bahwa pesugihan ini lebih besar dari yang ia kira. Ia memutuskan untuk menyusup ke kantor proyek di malam hari, mencari bukti yang dapat mengungkap dalang sesungguhnya. Dengan hati-hati, Rudy merayap di antara barak pekerja, menghindari penjaga yang berpatroli. Kantor proyek terletak di bangunan semi-permanen yang berada di sisi timur lokasi pembangunan. Dalam gelap, ia melihat cahaya remang dari jendela kantor. Jantungnya berdegup kencang. Jika ketahuan, nyawanya bisa melayang seperti teman-temannya. Setelah memastikan keadaan aman, Rudy membuka jendela kecil di bagian belakang kantor dan melompat masuk dengan sigap. Di dalam ruangan, tumpukan dokumen berserakan di meja. Dengan cepat, ia mulai membolak-balikkan kertas-kertas itu, mencari sesuatu yang bisa memberinya jawaban. Tangannya gemetar saat menemukan sebuah map berwarna hitam dengan cap resmi dari perusahaan pengelola proyek. Ia membuka isinya dan terkejut. Di dalamnya ada laporan tentang pengorbanan khusus yang dilakukan selama tahap awal pembangunan tol. Nama-nama pekerja yang menghilang sebelumnya tercantum di dalamnya, lengkap dengan tanggal mereka dikorbankan. Mata Rudy membelalak ngeri. Nama Hasan juga ada di sana, tertulis dengan tinta merah. Napasnya tercekat saat melihat tanda tangan di bagian bawah dokumen. Bukan hanya Pak Karim yang terlibat, dalang utama di balik semua ini adalah seseorang yang jauh lebih berkuasa. Pemilik proyek sendiri, seorang pria bernama Haryanto Wijaya. Pria kaya raya itu ternyata telah melakukan pesugihan sejak awal pembangunan tol untuk memastikan proyeknya sukses dan mendapatkan keuntungan besar tanpa hambatan. Rudy hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Semua kematian yang selama ini dianggap kecelakaan hanyalah bagian dari ritual mengerikan demi memperlancar proyek ini. Bahkan, berdasarkan catatan lain yang ia temukan, pesugihan itu belum selesai. Masih dibutuhkan lebih banyak tumbal agar tol bisa benar-benar berdiri tanpa kendala. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Rudy buru-buru menyimpan beberapa dokumen penting ke dalam jaketnya.
Jendela tempatnya masuk sudah tidak mungkin lagi digunakan. Ia harus menemukan jalan keluar lain. Dengan panik, ia mengendap ke sudut ruangan dan bersembunyi di balik rak besar saat pintu kantor terbuka. Pak Karim masuk dengan wajah tegang, diikuti oleh dua pria berbadan besar. Mereka berbicara dengan suara pelan, tapi cukup jelas bagi Rudi untuk mendengar. "Besok malam, kita butuh 1 tumbal lagi," kata Pak Karim. "Kalau tidak, semua yang kita lakukan akan sia-sia." "Tapi pekerja mulai curiga, Pak," kata salah satu pria. "Kita harus hati-hati, jangan sampai orang luar tahu." "Sudah terlambat," kata suara lain. Rudi merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Itu suara yang familiar, suara Haryanto Wijaya. Ada seseorang yang sudah tahu terlalu banyak. Kita harus menemukannya sebelum dia bicara. Kalau tidak, semuanya bisa berantakan. Rudi menahan napas. Ia sadar mereka sedang membicarakannya. Rudi berlari secepat yang ia bisa. Napasnya tersengal-sengal, keringat bercucuran di dahinya. Setelah mengetahui dalang di balik semua ini, ia sadar bahwa ia tidak bisa hanya bersembunyi dan melarikan diri. Jika ia ingin selamat, ia harus menghadapi sumber masalahnya, Pak Karim. Dengan penuh tekad, Rudi kembali ke gubuk ritual di tengah hutan, tempat ia sebelumnya melihat Pak Karim melakukan pesugihan. Gubuk itu berdiri kokoh di antara pepohonan besar yang menjulang tinggi. Suasananya begitu mencekam dengan bau dupa dan anyir darah yang masih tercium di udara. Cahaya remang dari lilin yang menyala di dalamnya menambah nuansa menyeramkan. Saat Rudi mengintip ke dalam, ia melihat Pak Karim berdiri di depan altar kayu. Mulutnya komat-kamit mengucapkan mantra. Di hadapannya, ada sesajen berupa kepala ayam yang masih meneteskan darah segar. Di sisi lain ruangan, terlihat beberapa foto pekerja yang telah menjadi korban, termasuk foto Hasan yang ditusuk dengan paku berkarat. "Aku tahu kau di sana, Rudi," suara Pak Karim tiba-tiba menggema di ruangan, membuat bulu kuduk Rudi meremang. Rudi melangkah masuk, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. "Kenapa kau lakukan ini, Pak? Berapa banyak lagi nyawa yang harus jadi tumbal?" Pak Karim tertawa pelan, suaranya dalam dan mengerikan. "Kau masih belum mengerti, Rudi. Proyek ini harus sukses. Tidak boleh ada hambatan. Pesugihan ini adalah harga yang harus dibayar untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang mereka yang lebih berkuasa." Mata Rudi membelalak. "Mereka? Maksudmu, Haryanto Wijaya?" Pak Karim mengangguk sambil tersenyum miring. "Dia dan orang-orang di atas sana. Mereka butuh tumbal agar proyek ini tetap berdiri. Aku hanya menjalankan perintah." Amarah Rudi memuncak. Ia menggenggam sebilah pisau yang ia bawa dari kantor proyek. "Berapa banyak lagi yang harus mati, Pak? Hasan, Sarman, Joko, semua teman-temanku. Mereka tidak pantas mati seperti ini." Pak Karim menggeleng pelan, tatapannya tajam seperti ular. "Semuanya sudah ditakdirkan. Dan kau, Rudi, kau juga sudah ditakdirkan untuk mati malam ini." Tanpa peringatan, Pak Karim melompat ke arah Rudi dengan sebilah belati hitam di tangannya. Rudi menghindar dengan cepat, tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan. Pak Karim menyerang lagi, kali ini berhasil menggoreskan belatinya di lengan Rudi, membuat darah segar mengalir. Rudi menggertakkan giginya menahan sakit. Ia tahu ia tidak bisa kalah. Dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan pisaunya ke arah perut Pak Karim. Pisau itu menembus daging, membuat Pak Karim terhuyung mundur, matanya melebar tak percaya. Kau benar-benar..." Pak Karim tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Ia terjatuh ke lantai, tubuhnya kejang-kejang, sebelum akhirnya diam tak bergerak. Rudi terengah-engah, tangannya gemetar memegang pisau yang berlumuran darah. Ia baru saja membunuh seseorang, tapi ini bukan sembarang orang.
Ini adalah pria yang telah membunuh teman-temannya tanpa rasa belas kasihan. Tiba-tiba, udara di dalam gubuk menjadi berat. Lilin-lilin padam satu persatu dan suara bisikan menyeramkan mulai memenuhi ruangan. Rudi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pak Karim yang sudah tak bernyawa kini tersenyum lebar. "Kau pikir ini sudah selesai?" Rudi berhasil melarikan diri dari proyek dan memutuskan untuk meninggalkan segalanya di belakang. Ia pindah ke kota lain, mengganti identitas, dan menjalani hidup sederhana sebagai buruh pabrik. Namun, bayangan masa lalu terus menghantuinya. Setiap malam, ia bermimpi tentang teman-temannya yang tewas, tentang jeritan Hasan saat dibunuh di depan matanya, dan tentang wajah penuh amarah Pak Karim yang tak terima dikalahkan. Beberapa tahun kemudian, Tol Jagorawi akhirnya rampung dibangun. Jalan tol itu menjadi kebanggaan nasional, menghubungkan kota-kota besar dan mempercepat mobilitas. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Sejak hari pertama tol itu dibuka, kecelakaan aneh dan tragis sering terjadi. Mobil-mobil tiba-tiba kehilangan kendali. Pengemudi mengaku melihat sosok hitam berdiri di tengah jalan. Bahkan ada yang mendengar bisikan meminta tumbal sebelum akhirnya mengalami kecelakaan fatal. Rudi yang sudah mencoba hidup tenang terkejut ketika menerima kabar mengejutkan. Satu persatu, para pemimpin proyek yang dulu bekerja bersamanya mulai mati secara misterius. Ada yang ditemukan tewas terbakar di mobilnya, ada yang bunuh diri tanpa alasan, dan beberapa lainnya menghilang tanpa jejak. Rudi merasa ada sesuatu yang belum selesai. Pesugihan yang dilakukan oleh Pak Karim dan pemilik proyek tidak berhenti, hanya karena kematian mereka. Kutukan itu masih hidup, masih menuntut tumbal. Dalam keputusasaan, Rudi memutuskan untuk kembali ke lokasi tol. Ia berjalan di sepanjang jalan tol saat malam tiba, merasakan hawa dingin yang mencekam. Di kejauhan ia melihat sosok-sosok yang dikenalnya. Joko, Maman, Hasan. Mereka semua berdiri di sana, menatapnya dengan mata kosong. Rudi jatuh berlutut, tubuhnya gemetar ketakutan. "Kami tidak bisa pergi, Rudi." Suara Hasan bergema di telinganya. "Mereka masih membutuhkan lebih banyak darah." Rudi berteriak sekuat tenaga. Jalan tol yang terlihat megah di siang hari, kini terasa seperti gerbang menuju neraka. Ia sadar, kutukan pesugihan ini tidak akan pernah berhenti. Selama jalan itu tetap digunakan, selama keserakahan manusia masih ada, arwah-arwah yang menjadi korban akan terus menghantui setiap kendaraan yang melintas. Malam itu Rudi menghilang tanpa jejak. Beberapa minggu kemudian, sebuah berita muncul di surat kabar. Seorang pria ditemukan tewas di pinggir tol Jagorawi. Tubuhnya remuk seolah tertabrak berkali-kali, tetapi anehnya tidak ada kendaraan yang mengaku menabraknya. Beberapa saksi mata bersumpah melihatnya berjalan sendirian di tengah jalan sebelum sosok hitam besar menyeretnya ke dalam kegelapan. Tol Jagorawi tetap beroperasi, tetapi mereka yang mengetahuinya sadar bahwa jalan itu bukan sekadar jalur penghubung. Ia adalah pengingat akan dosa masa lalu, tempat di mana arwah-arwah gelisah terus mencari kedamaian yang tak akan pernah mereka temukan. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya.